Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat aplikasi PPDB dengan menggunakan WA Autorespon atau aplikasi WA Autorespon. Ya, aplikasinya sendiri seperti ini, ya, yang warnanya hijau ini. Seperti ini. Ini sudah versi B060520 ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau mencoba, silakan bisa cek deskripsi video ini. Oke, sekarang saya simulasikan dulu. Jadi saya contohkan bentuknya seperti apa. Jadi sekarang saya akses di HP, di WA ya. Lalu saya ketikkan kata kuncinya. Di sini sudah saya setting kata kuncinya adalah daftar PPDB. Yang ini ya, daftar PPDB. Terus nanti bagian halaman atau sheet-nya adalah PPDB SMP. Terus tipe autoresponnya adalah isi formulir. Ya, sekarang saya coba mengisi formulirnya dengan cara mengetik daftar PPDB. Huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh ya. Nah, seperti ini, daftar PPDB. Terus enter, saya kirimkan. Lalu maka akan membalas otomatis seperti ini, selamat datang. Terus di sini ada ketentuan atau ada petunjuknya. Terus pertama pertanyaannya adalah tulis nama lengkap dengan huruf kapital. Ya, sekarang saya tulis namanya. Misalkan Budi ya, seperti ini. Terus pertanyaan keduanya adalah jenis kelamin, misalkan laki-laki. Oke, laki-laki, saya ketik, saya kirim. Terus nama sekolah asal SD-nya. SD Negeri 2 misalkan ya. Saya kirim. Lalu pertanyaan berikutnya NISN. Nah, NISN misalkan ya asal saja ya. Saya tulis asal saja, NISN-nya sudah ada. Terus misalkan di sini kalau misalkan nggak punya dikasih strip nggak apa-apa. Terus NIK itu berarti dilihat di kartu keluarga. Saya tulis asal juga nggak apa-apa. Buat contoh. Terus nama dusun. Dusunnya adalah ya asal saja juga. Misalkan dusun Mawar misalkan. Oke, saya kirim. Terus pertanyaan berikutnya RT berapa? Nah, misalkan RT 2. Terus pertanyaan berikutnya RW 5 misalkan. Terus desanya Karang Gandul misalkan. Karena Gandul. Terus kecamatan Turi misalkan. Terus kabupaten. Saya tulis Menggala misalkan. Terus, nah ini terakhir, silakan upload foto bukti transfer biaya pendaftaran 150.000 dengan posisi landscape atau tidur. Nah, ini berarti kita harus memfoto atau bisa juga kita browse dari galeri bisa ya. Misalkan foto seperti ini, tinggal foto saja, difoto. Terus kalau misalkan kita sudah punya filenya, kita tinggal ambil saja yang di galeri, yang ini. Ya, saya coba ambil satu gambar. Ini contoh dari bukti transfernya ya. Lalu saya kirim. Nah, seperti ini. Maka otomatis di server juga akan menerima. Nah, seperti ini ya, sudah diterima. Nah, kemudian di sini terakhir ada keterangan. Terima kasih, data yang kalian kirimkan telah kami terima. Nomor pendaftarannya 002. Oke, kemudian untuk mengecek atau mendapatkan bukti pendaftarannya kita bisa tulis cek PPDB. Untuk huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh, sama dengan yang tadi. Terus tanda pagar, terus nomor pendaftarannya adalah 002. Kita lihat. Untuk 0 di depan bebas, mau kosongnya 1, 2, 3 nggak masalah. Terus yang penting belakangnya angka 2. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, saya kirim. Lalu nanti kita akan mendapatkan sebuah file bukti atau file bukti pendaftaran ya. Dengan data yang sudah tadi kita dapatkan. Terus kita download hasilnya. Kita lihat file PDF-nya nanti bentuknya adalah seperti ini. Nah, ya kan, seperti ini. Ini adalah kwitansi pendaftaran, sudah ada nomor pendaftaran, nama lengkap, jenis kelamin. Seperti ini lengkap ya. Oke, disertai dengan foto bukti transfer
sehingga nanti kelihatan ini buktinya seperti ini ya, dan QR code serta tanda tangan dari petugasnya. Oke, seperti itu untuk previewnya. Nah, sekarang cara membuatnya, silakan bisa ikuti langkah-langkah berikut ini. Oke, langkah-langkah membuat formulir PPDB disertai dengan bukti pendaftaran dan ada fotonya dengan menggunakan aplikasi WA Autorespon. Pertama yang perlu dilakukan adalah siapkan template bukti pendaftaran. Jadi nanti bentuknya adalah file Word ya, docx. Terus nama filenya bebas, boleh PPDB SMP, boleh PPDB SMA, SD, dan lain-lain ya. Terus simpan di folder file WA ya, seperti ini. Jadi ini adalah aplikasi WA Autorespon, ada beberapa file dan ada ada dua folder ya, yaitu folder file WA dan folder file quiz. Nah, sekarang untuk bukti pendaftarannya, template bukti pendaftarannya taruh di file WA. Nah, sekarang kita buka folder file WA-nya. Nah, di sini nanti ditaruh di sini ya. Nah, saya sudah membuat formulir atau bukti pendaftarannya seperti ini. Nah, seperti ini. Sudah jadi. Terus di dalam bukti pendaftaran ini setiap data, misalkan ada nomor pendaftaran, ada nama, ada jenis kelamin, itu diapit dengan tanda kurung buka dan kurung tutup, tapi pakai tanda lebih kecil dan lebih besar ya semuanya. Baik dari nomor pendaftaran, nama lengkap, jenis kelamin, semuanya dibuat di dalam tanda lebih kecil dan lebih besar seperti ini ya. Dan tidak boleh ada spasi. Di sini ada no formulirnya, berarti nggak boleh spasi. Namanya juga nggak boleh pakai spasi. Misalkan ditambahin nama lengkap ya berarti pakai kayak gini langsung ya. Jadi nama lengkap. Tidak boleh pakai spasi kayak gini, nggak boleh. Jadi harus nyambung atau bisa juga diakali dengan tanda underscore, boleh, nggak masalah. Ya, terus yang lain juga sama, ada asal sekolah, NSN, NIK, jalan, RT RW, desa, kecamatan, dan kabupaten. Di sini ada tanggal formulir. Terus di sini ada kotak foto dan kotak QR code. Jadi dikopas dari template yang sudah ada. Jadi saya sudah mempunyai template dari di dalam aplikasi WA Autorespon, sudah ada templatenya seperti ini. Template contoh formulir siswa baru. Nah, ini adalah template saya. Nah, untuk foto dan QR code-nya silakan dikopas saja. Nah, ini ya kotak yang ini dan kotak QR code yang ini. Itu saya kopas dari template yang sudah ada. Ini kan sudah ada kotaknya seperti ini. Terus ini juga sudah ada kotak, tinggal dikopas, copy, Ctrl C, pastekan ke sini. Nah, ini kan. Nah, ini adalah kotaknya. Jadi di copy paste saja, jangan buat sendiri, jangan buat manual, tapi kopas dari template yang sudah ada, tinggal di copy paste. Nah, seperti itu ya. Terus berikutnya di dalam folder file WA, nanti buat folder lagi yang namanya sama dengan formulir ini, nama formulir ini. Nah, sekarang saya tutup dulu, ini formulir sudah jadi, sudah beres ya. Tadi untuk nama filenya adalah PPDB SMP, maka untuk nama folder yang baru kita buat menjadi sama PPDB SMP juga. Perhatikan ini nama filenya, ini foldernya, sehingga nanti harus sama ini. Nanti kalau nggak sama nggak bakalan masuk nanti bukti pendaftarannya. Ya, jadi nama filenya PPDB SMP docx, terus foldernya adalah PPDB SMP. Ya, sama ya. Nah, ini berarti untuk bukti pendaftaran sudah selesai. Terus yang kedua adalah buat sheet untuk isi formulir. Nah, untuk membuat isi formulir atau sheetnya atau halamannya, kita buka file server XLSX yang ini ya. Nanti di dalam aplikasi WA Autorespon ada file server XLSX. Kita buka. Nah, seperti ini ya. Ini adalah tampilan dari file servernya. Terus langkahnya adalah buat sebuah formulir, sebuah sheet yang nanti tipenya atau isinya adalah untuk mengisi formulir. Kita bisa mengcopy dari sheet yang lain. Misalkan di sini saya sudah mempunyai ini seperti ini. Ada siswa baru ya, ada sheet siswa baru. Kita kopikan saja, nggak apa-apa, nggak masalah. Ini kan tipenya adalah isi formulir. Nah, seperti ini. Nanti kita kopikan, klik kanan, move or copy. Terus kita kopikan di sebelum sheet yang mana, misalkan sebelum sheet siswa baru ya. Terus create a copy supaya nanti ada double ya, ada kopinya. Lalu oke. Nah, di sini ada siswa baru,
ada siswa baru 2. Nah, kita ganti dengan nama sheetnya bebas. Misalkan di sini nama sheetnya adalah PPDB SMP, tapi diingat-ingat, ini diingat-ingat ya, PPDB SMP, nama filenya, nama sheetnya ya. Misalkan ini saya ganti PPDB SMP. Nah, saya sudah membuat seperti ini, PPDB SMP, ini sudah ada nama sheetnya. Yang ini saya hapus saja dulu. Untuk nama sheet bebas ya, nggak harus PPDB, bisa juga pendaftaran atau siswa baru atau yang lain. Terus, oke. Nama 3 kolom pertama jangan diedit atau dihapus. Maksudnya adalah ini ada kolom A, B, dan C. Ini jangan sampai dihapus, jangan sampai diedit untuk yang warnanya biru ini. Nomor formulir, tanggal formulir, nomor telepon, ini jangan diedit, jangan dihapus. Ya, jangan diedit, jangan dihapus, jangan disisipkan oleh kolom yang lain. Ini pokoknya paten. 3 kolom ini. Ada A, B, dan C. Terus kemudian nama kolom wajib sama dengan yang ada di file docx dan tidak boleh pakai spasi. Ini maksudnya ada kolom D, E, F, dan seterusnya. Ini nama, JK, asal. Ini sama dengan yang tadi ada di template bukti pendaftarannya yang ini PPDB SMP. Nah, ini harus sama. Saya buka ini, ya kan? No formulir, ini no formulir sama. Nama, ini juga nama ini, ya kan? Sama. Terus JK jenis kelamin, ini juga JK jenis kelamin, JK ya, JK saja. Terus asal sekolah, di sini tulisannya asal. Nah, di sini juga asal. NIASN juga ini NIASN, harus sama, ini harus sama. Kalau nggak sama nanti nggak bakalan muncul di bagian ininya bukti pendaftarannya, ya. Harus sama. RT, RW, desa, kecamatan. Ya walaupun di sini mungkin di sini kecamatan, di sini KEC saja. Ini nggak bakalan muncul ya. Walaupun mungkin maksudnya sama ya. Harus sama dengan yang ada di sini di bagian file docx-nya. Oke, terus selanjutnya adalah sesuaikan petunjuk dengan kebutuhan masing-masing. Yang namanya petunjuk adalah di baris kedua. Ini baris kedua. Baris pertama adalah nama kolomnya, ini sudah ada. Terus di baris kedua adalah petunjuk-petunjuknya. Silakan diedit. Ya, silakan diedit sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Misalkan seperti ini, tanggal formulir ini saya isi dengan petunjuk paling awal. Nanti kalau misalkan mau mengisi formulir ini, nanti muncul tulisan ini. Selamat datang calon siswa baru. Ada 12 pertanyaan, dimohon mengisi dengan cermat. Sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya, silakan persiapkan fotokopi KK, bukti transfer, dan kartu pelajar. Nah, ini bebas, mau diedit juga nggak masalah ya. Terus nomor telepon, ini nanti ketentuannya atau petunjuknya ini adalah setelah mengisi formulir ini, nanti muncul tulisan ini. Ini juga nanti bisa diedit, silakan disesuaikan. Terus untuk setiap kolom berikutnya yang warnanya kuning ini bebas ditambahkan, boleh ditambah, boleh diedit, boleh dihapus, nggak masalah. Ini saya buat sampai 12 pertanyaan. Yang terakhir adalah foto ya. Jadi 12 pertanyaan ini boleh ditambahkan, boleh dikurangi, boleh diedit. Yang penting jangan sampai ada spasinya. Misalkan nama lengkap, kayak gini nggak boleh. Ya, nggak boleh. Harusnya nama langsung lengkap saja kayak gini. Kalau misalkan mau tulisannya nama lengkap ya, atau bisa juga pakai underscore kayak gini ya, boleh, nggak masalah. Saya tulis nama saja, terus berikutnya bebas, mau ditambahkan klik kanan delete atau klik kanan insert ya boleh, nggak masalah, ditambahkan di delete bisa. Terus untuk yang kolom upload gambar, nanti kan di sini kan dalam formulir ini ada langkah untuk upload gambar. Gambarnya ini bisa gambar bukti transfer, bisa juga foto siswa ya, pas selfie-nya. Bisa ya, yang penting bentuknya adalah foto. Terus dipakai atau menggunakan nama foto, nama kolomnya. Nah, di sini. Di paling akhir ini ada kolom yang tulisannya atau namanya adalah kolom foto. Nah, di sini harus tulisan foto ya. Nggak boleh yang lain. Misalkan kakak, foto kakak atau bukti transfer nggak boleh, tapi tulisannya adalah foto ya. Nah, terus untuk penjelasannya ya silakan disesuaikan. Silakan upload foto bukti transfer biaya pendaftaran. Ini contoh saja ya. Nah, seperti ini tadinya. Ini berarti untuk sheet PPDB SMP-nya sudah selesai. Langkah kedua sudah selesai. Terus langkah ketiga, buat kata kunci untuk isi formulir di halaman setting. Ya, kita masuk ke halaman setting di sini. Nah, di sini ada judulnya, ada request, ada autorespon, ada keterangan request, ada tipe autorespon. Silahkan perhatikan langkah-langkahnya seperti ini. Untuk request-nya, request berarti nanti siswa atau pendaftar itu mau mengetikkan apa untuk mengisi formulir ini, bebas ya.
misalkan di sini saya buat untuk mengisi formulir ini saya buat daftar PPDB, sehingga nanti kalau yang mau mengisi formulir harus mengetik tulisannya adalah daftar PPDB. Huruf besar, huruf kecil nggak ngaruh. Silakan diedit saja, disesuaikan dengan keperluan. Mau daftar PPDB, mau reg PPDB, atau register, atau yang lain bebas ya. Terus berikutnya adalah jangan pakai spasi ya untuk requestnya. Terus auto-responnya adalah nama sheet. Nah, di sini ada kolom kedua yang B. Ini ada auto-respon. Auto-responnya ini adalah nama sheetnya. Tadi untuk yang saya buat nama sheetnya adalah PPDB SMP yang ini. Ini harus sama dengan yang ada di ini auto-responnya. Ini harus sama. Kalau nggak sama nanti nggak bakalan bisa masuk ke sheet yang sudah kita buat tadi. Untuk keterangan request ini bebas ya. Untuk keterangan request ini bebas isinya mau ditulis keterangan ini adalah formulir PPDB SMP, silakan nanti bisa disesuaikan dengan yang dibutuhkan ya, bebas untuk keterangan request. Kalaupun nggak diisi juga nggak masalah, ini kan sunnah. Terus berikutnya adalah yang terakhir, tipe auto respon. Nah, tipe auto respon ini adalah isi formulir, diganti dengan isi formulir ya. Kalau misalkan belum ada isinya, diganti dengan isi formulir. Terus nanti di bagian akhir pada saat kita mengisi formulir ini nanti ada keterangan di sini. Kalian dapat mengecek data dengan mengetik di sini. Nah, jadi nanti kita bisa melihat pendaftarnya ini bisa melihat yang sudah kita isi, yang sudah diisi tadi itu apa saja isiannya. Yaitu dengan cara mengetik. Nah, untuk mengetiknya ini bebas juga. Untuk kata kuncinya cek PPDB atau cek pendaftaran bebas. Ini yang ini bebas. Terus diikuti dengan ini ID. Jadi tanda kurung tanda lebih kecil ID ya. Ini harus sesuai dengan ini. Tapi untuk depannya bebas. Tapi kata kunci yang ini cek PPDB-nya harus ditulis di bagian setting. Ini cek PPDB. Ini bebas tapi harus sama dengan yang tadi ya. Jadi cek PPDB seperti ini. Terus auto responnya adalah nama dari ini sheet-nya, nama sheet-nya PPDB SMP-nya. Ya, PPDB SMP. Ini adalah nama sheet. Terus keterangan dikosongi saja. Nah, terus untuk tipe auto responnya adalah tampilkan formulir. Sehingga nanti jika kita mengetikkan cek PPDB, terus diikuti dengan nomor pendaftaran atau nomor ID ya, maka akan muncul formulir yang sudah kita isi tadi. Nah, selanjutnya setelah dibuat seperti ini, kemudian tinggal uji coba. Ya, sekarang ini kalau misalkan file server ini sudah selesai, ya tinggal di save aja, jangan sampai lupa. Tadi yang paling penting adalah di bagian settingnya di sini requestnya, terus untuk sheet-nya namanya adalah PPDB SMP seperti ini ya. Oke, ini sudah ada isinya. Sekarang saya coba tutup, terus kita buka aplikasi WA Autorespon-nya. Seperti ini. Saya buka aplikasi WA Autorespon. Oke, maka akan terbuka otomatis web WhatsApp-nya. Oke, seperti ini ya. Sekarang saya coba ketikkan PPDB lagi. Tadi kata kuncinya adalah daftar PPDB. Daftar PPDB. Seperti ini ya, daftar PPDB. Nah, seperti ini. Nah, silakan pertama di sini untuk menulis nama lengkap. Boleh nama lengkapnya misalkan Wati, misalkan seperti ini. Terus jenis kelaminnya perempuan. Oke. Terus nama sekolahnya adalah MI Miftahul. Nah, misalkan apa ya, bebas ya. Terus NISN silakan tulis. Nah, bebas. Terus NIK dilihat di kartu keluarga. Terus alamat kalian isi dengan dusun. Nah, dusun apa misalkan bebas. Dusun apa ya, bebas ya. Terus RT berapa, misalkan RT 3. RW berapa, misalkan RW 5. Terus alamat kalian, tulis desanya. Desa Bumi Jawa misalkan. Kecamatan Bumi Ayu. Kabupaten Brebes. Terus lah ini silakan upload foto bukti transfer biaya pendaftaran. Misalkan saya upload
file fotonya ya. Klik ini attack, terus foto. Terus saya ambil bukti transfernya yang ada di sini di desktop. Saya klik, terus klik open. Nah, seperti ini. Ini adalah bukti transfernya. Kemudian kirim. Nah, kita coba hasilnya seperti apa. Nah, ini sudah terkirim. Oke, ini otomatis akan menyimpan. Oke, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Terima kasih, data kalian telah kami terima. Nomor pendaftarannya adalah 002. Terus, kalian dapat mengecek dengan mengetik cek PPDB 0002. Oke, sekarang saya coba cek, tapi tanpa tebal ya ini ya. Cek PPDB 0002, terus enter. Nah, nanti muncul sebuah file PDF yang isinya adalah bukti pendaftaran. Kita coba dilihat. Nah, ini seperti ini bentuknya. File PDF-nya kita download, lalu kita buka. Nah, seperti ini ya. Tadi atas nama Wati, perempuan, ini ya, ini seperti ini. Dan bukti pendaftarannya juga masuk dan sudah ada QR code-nya. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan bisa dipraktekkan bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah mempunyai aplikasi WA Autorespon. Nah, aplikasi ini sudah sampai versi yang terakhir adalah versi 06 ya. Nanti kalau misalkan sudah ada update, nanti saya akan update terus. Nanti akan saya berikan update-nya ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang sudah mempunyai aplikasi WA Autorespon, silakan cek versi aplikasinya. Kalau misalkan belum sampai ke minimal adalah B06. Kalau misalkan versi sebelumnya, itu silakan diupdate dulu. Jangan sampai nanti yang versi lama. Kalau versi lama belum support. Kalau yang sudah baru yaitu yang B06 sudah support. Silakan bisa dicek langsung ya, untuk update-nya gratis. Silakan bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mau mencoba atau mau menggunakan aplikasi ini bisa menghubungi saya. Akan saya cantumkan nomor saya di deskripsi video ini. Silakan langsung hubungi saya saja. Yang mau trial, yang mau mencoba boleh juga, silakan langsung hubungi saya saja. Terima kasih. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Cukup sekian. Jangan lupa subscribe channel saya untuk mendapatkan update terus video dari saya selanjutnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.